Halo semuanya, perkenalkan saya Nadia dengan NPM 234120026 dari kelas AKT 23A. Pada video kali ini saya akan membahas topik yang sangat menarik, yaitu perilaku dalam organisasi, fondasi sistem, pengendalian manajemen. Topik ini penting banget karena sebaik apapun desain dan sistem pengendalian manajemen yang kita buat, kalau perilaku orang-orang di dalamnya tidak mendukung, maka sistem itu tidak akan berjalan efektif. Dalam sebuah organisasi, perilaku karyawan memiliki pengaruh yang sangat besar terhadap kinerja keseluruhan, mulai dari motivasi, etika, sampai kepatuhan semuanya berdampak langsung pada keberhasilan sistem pengendalian manajemen atau SPM. Sistem pengendalian yang baik tidak hanya mengatur proses dan angka, tapi juga harus memastikan bahwa tujuan individu selaras dengan tujuan organisasi. Kalau hal ini tercapai, maka karyawan akan termotivasi untuk bekerja dengan efisien, mengambil keputusan yang lebih baik, dan menghindari resiko seperti kecurangan atau penyimpangan etika. Jadi, bisa dibilang perilaku manusia adalah bahan bakar utama yang menggerakkan sistem pengendalian agar berjalan efektif. Supaya SPM bisa benar-benar berfungsi, sistem ini harus memahami bagaimana manusia termotivasi. Ada beberapa teori motivasi yang relevan di sini. Yang pertama adalah teori harapan atau ekspektasi teori, yang menjelaskan bahwa seseorang akan berusaha lebih keras jika mereka percaya bahwa upaya mereka akan menghasilkan hasil yang diinginkan. Karena itu, sistem pengendalian harus memberikan hubungan yang jelas antara kinerja dan hasil yang akan diperoleh. Lalu ada teori penetapan tujuan atau goal setting theory. Teori ini menekankan pentingnya menetapkan tujuan yang spesifik, menantang, tapi tetap realistis, serta memberikan umpan balik yang rutin. Hal ini bisa meningkatkan kinerja secara signifikan. Berikutnya adalah teori ekuitas atau equity theory, yang menunjukkan bahwa orang selalu membandingkan apa yang mereka berikan dan apa yang mereka dapatkan dengan orang lain. Kalau mereka merasa tidak adil, mereka bisa kehilangan motivasi. Dan terakhir, penting juga memahami motivasi intrinsik, yaitu dorongan dari dalam diri seseorang untuk berkembang, menguasai sesuatu, dan merasa memiliki tujuan. SPM yang hanya fokus pada hadiah eksternal seperti uang biasanya tidak akan bertahan lama, karena pada akhirnya motivasi dari dalam diri adalah yang paling kuat. Ketika merancang sistem pengendalian, kita harus ingat bahwa manusia tidak selalu rasional dan bisa berpengaruh oleh bias. Karena itu, sistem harus didesain untuk mengurangi perilaku disfungsional. Ada 3 pendekatan utama yang bisa digunakan. Pertama adalah pengendalian budaya, yaitu menciptakan nilai dan norma bersama yang memandu perilaku karyawan tanpa perlu pengawasan langsung. Ini adalah untuk bentuk pengendalian yang paling kuat dalam jangka panjang. Kedua adalah pengendalian tindakan yang memastikan karyawan melakukan atau tidak melakukan hal-hal tertentu. Biasanya dilakukan lewat mekanisme seperti otorisasi audit atau pembahasan akses. Dan yang ketiga adalah pengendalian hasil yang berfokus pada hasil akhir pekerjaan dengan menggunakan sistem pengukuran kinerja dan insentif berbasis pencapaian. Kombinasi dari ketiganya, budaya tindakan dan hasil sangat penting untuk menciptakan keseimbangan antara fleksibilitas dan kepatuhan. Sekarang kita lihat contoh nyata. Ada sebuah perusahaan yang menerapkan sistem anggaran yang sangat ketat dan mengaitkan bonus karyawan hanya pada pencapaian target keuangan. Akibatnya muncul berbagai reaksi disfungsional. Beberapa manajer mulai melakukan budget slave, yaitu meremehkan pendapatan atau melebih-lebihkan biaya supaya target terlihat lebih mudah dicapai. Ada juga yang melakukan manipulasi data, misalnya menunda pengakuan pendapatan atau mempercepat pengeluaran di akhir periode agar target terlihat terpenuhi. Bahkan ada yang terlalu fokus pada hasil jangka pendek dan mengorbankan investasi jangka panjang seperti riset dan pelatihan. Solusinya, perusahaan ini mulai menambahkan metrik non-keuangan seperti tingkat kepuasan pelanggan dan inovasi karyawan supaya fokus tidak hanya pada angka tapi juga pada aspek kinerja yang lebih menyeluruh.
Mengelola perilaku dalam organisasi memang tidak mudah. Ada beberapa tantangan umum yang sering muncul, seperti konflik tujuan antara departemen kurangnya motivasi atau munculnya perilaku tidak etis. Untuk mengatasinya, perusahaan bisa menggunakan berbagai pendekatan, misalnya memberikan bonus tim untuk mendorong kolaborasi antar unit, bukan hanya persaingan individu, kemudian memastikan bahwa sistem pengukuran kinerja terasa adil dan relevan bagi semua pihak. Dan yang paling penting, membangun budaya organisasi yang kuat dan beretika dengan aturan yang jelas dan disiplin yang konsisten. Dengan begitu, sistem pengendalian bisa diterima bukan ditakuti. Sebagai penutup, hal utama yang perlu diingat adalah bahwa perilaku manusia merupakan fondasi dari sistem pengendalian manajemen yang efektif. Desain sistem yang bagus saja tidak cukup karena pada akhirnya manusialah yang menjalankan sistem itu. SPM yang unggul adalah perpaduan antara sistem yang kuat dan pemahaman yang mendalam tentang psikologi organisasi. Kita perlu menjaga keseimbangan antara pengendalian hasil, tindakan, dan budaya, serta memastikan setiap kebijakan disertai dengan edukasi dan transparansi. Selain itu, insentif juga perlu dirancang dengan tepat agar mampu mendorong perilaku yang sesuai dengan tujuan organisasi. Terima kasih sudah menonton, semoga video ini membantu teman-teman memahami bagaimana perilaku dalam organisasi menjadi fondasi utama dalam sistem pengendalian manajemen.